Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa saat ini bed occupancy rate atau ketirisan tempat tidur di rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 di Jatim kian melandai. Ia menyampaikan penurunan BOR Jawa Timur kini sudah di posisi 82%. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi per jam 16 kemarin untuk BOR bed occupancy ratio di Jawa Timur sesungguhnya relatif sudah mengalami pelandaian. Jadi ICU kemarin 82%, isolasi 77%. Kemudian rumah sakit darurat 54% dan rumah karantina 52%. Ini adalah berita yang harus diantisipasi, diwaspadai. Jangan melihat, oh ini melandai, ini bornya sudah mulai menurun lalu kita longgar. Tidak. Jadi tetaplah vaksinasi dimaksimalkan. Tetaplah protokol kesehatan dimaksimalkan. Kalau kita cerita bor, berarti kita cerita hilir. Tapi kalau kita cerita vaksinasi dan kita cerita bagaimana protokol kesehatan, kita cerita hulu. Saya ingin mengajak semuanya tetap memaksimalkan di hulunya. Ayo yang belum divaksin segera ikut vaksin. Pastikan keluarga yang harus divaksin, keluarganya dipastikan. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Badan Pusat Statistik Kota Malang melakukan survei terhadap 4.751 warga dengan usia 17 hingga 60 tahun untuk melihat sikap warga selama pembatasan aktivitas. Hasil menunjukkan 56,85% warga merasa jenuh dengan dominasi responden laki-laki, sedangkan 30,94% warga merasa lebih cemas dengan dominasi responden perempuan. Sebanyak 7,05% warga merasa lebih mudah marah dan 5,20% merasa takut berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebanyak 50,49% warga Kota Malang menyikapi dengan rutin berolahraga dan 66,66% lainnya memperbanyak ibadah. Sedangkan 30,92% mengurangi konsumsi berita mengenai COVID-19. Kampus Universitas Brawijaya masuk dalam 5 besar kampus terbaik versi Webometrics 2021. Dari data laman Webometrics pada Juli 2021, Universitas Brawijaya berada pada posisi keempat terbaik di Indonesia dan posisi 1163 posisi dunia. Dari 3 kriteria ranking UB meraih skor 654 untuk impact dan 2355 untuk excellence. Peringkat pertama diraih oleh UI, kemudian IPB, dan ketiga ITS.
Beberapa program di sektor pariwisata yang digalakkan oleh Kemenparekraf Republik Indonesia dinilai tepat sebagai bentuk dari sense of crisis, terutama bagi pelaku usaha pariwisata. Berikut penjelasan akademisi pariwisata UB, Anissa Samira. PPKM ini sudah sangat jelas ya, berdampak masif terhadap sektor pariwisata, industri pariwisata juga. Tentunya berbagai program dan kebijakan telah diupayakan pemerintah, baik sebelum maupun setelah PPKM ya, sebagai bentuk sense of crisis dari pemerintah ya. Tentunya program-program ini dirancang agar lebih humanis ya. Jadi kepedulian yang humanis, tidak sekedar kita diminta untuk menutup usaha secara total, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan. Nah, seperti misalnya contohnya sebelum PPKM itu ada BIMTEK, sertifikasi, pelatihan untuk pelaku usaha pariwisata, kemudian juga yang terdampak COVID, kemudian juga insentif, bantuan keuangan, dan juga sertifikasi CHSE ya, Cleanliness, Healthy, Safety, Environment itu untuk para pengelola destinasi wisata itu telah ditegakkan sertifikasi tersebut ya, diaudit untuk mendapatkan sertifikasi pemenuhan protokol COVID untuk destinasi wisata. Nah, akan tetapi dengan datangnya varian virus baru yang konon katanya lebih mudah penyebarannya, sehingga pemerintah dengan terpaksa tentu saja harus menerapkan PPKM ya, program PPKM ini. Nah, di dalamnya kemarin kita telah mendengar ya, Kementerian Pariwisata telah menerapkan program namanya Indonesia Spice Up the World ya. Jadi program penjualan ekspor rempah-rempah dan bumbu-bumbu khas Indonesia dan disertai dengan pendirian restoran-restoran Indonesia di luar negeri dengan dibantu diaspora ya. Nah, program ini diharapkan bisa meningkatkan kuliner dan juga oleh-oleh terutama bumbu dan makanan khas Indonesia agar dijual di luar negeri yang kondisi COVID-nya lebih stabil. Di satu sisi diharapkan membantu masyarakat lokal, pengusaha souvenir dan juga oleh-oleh khas suatu daerah dan juga bumbu-bumbu khas ya Indonesia untuk dijual ke luar negeri melalui restoran-restoran dan juga pusat oleh-oleh di luar negeri yang lebih stabil kondisi krisis pandeminya. Nah, selain dari program penjualan rempah-rempah dan juga restoran di luar negeri, pemerintah juga melalui Kementerian Pariwisata telah menerapkan program namanya Vaksin with View. Vaksin with View ini melakukan wisata sambil melakukan vaksin. Jadi melakukan vaksin sambil berwisata. Nah, contoh destinasi yang telah ditetapkan ini salah satunya adalah Jogja dan Bali yang menjadi unggulan untuk vaksin with view. Nah, melakukan vaksin sambil berwisata di tempat-tempat yang nyaman, udaranya baik, pelayanannya baik. Nah, Industri pariwisata harus adaptif menghadapi kondisi sulit saat pandemi. Menerapkan strategi health tourism dan medical tourism adalah solusi yang ditawarkan oleh akademisi pariwisata UB yang menjadi peluang bagi pengusaha dan bisa menjadi program kementerian untuk memberdayakan sektor pariwisata nasional. bisa kita lihat ini sebagai bentuk namanya pariwisata kesehatan ya, atau health tourism di luar negeri seperti Jerman, Malaysia, kemudian Jepang, Thailand ya. Health tourism ini telah menjadi sektor penting ya, unit bisnis yang penting ya. Nah, health tourism terbagi menjadi dua ya, berdasarkan hasil penelitian saya telah teridentifikasi health tourism, berbagai health tourism yang potensial, khususnya pariwisata kesehatan halal di Indonesia yang potensial. Itu ada namanya wellness tourism, ya, dan juga
wellness tourism atau wisata kesehatan yang berupaya untuk mencegah penyakit atau preventif, dan juga ada namanya medical tourism, yaitu wisata kesehatan yang bertujuan untuk mengobati penyakit. Ya, dalam hal ini COVID-19 ya. Nah, di dalam payung pariwisata kesehatan yang terdiri dari wellness tourism dan medical tourism ini, maka ini potensi besar ya, yang saya rasa kalau dilihat dari program PPKM yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata yang terdiri dari wisata kuliner herbal dan juga program vaksinasi, ini adalah bagian dari wellness tourism atau untuk mencegah penyakit. Nah, kedepannya harapannya bisa diprogramkan kegiatan atau bidang program health tourism lainnya, yaitu medical tourism. Nah, medical tourism ini bisa dilakukan seperti misalnya donor plasma konvalesen, misalnya seperti itu ya, dan juga misalnya treatment medical ya, misalnya berwisata sambil medis ya, untuk para pasien COVID di rumah sakit tertentu ya. Saya rasa juga isoman hotel ya, hotel sebagai lokasi isoman juga bagian dari medical tourism dan perlu standarisasi yang cukup ketat tapi di dalamnya, karena tentu saja perlu pengawasan dan juga ada SDM yang kompeten ya di dalamnya terkait dengan penyembuhan penyakit COVID. Nah, saya rasa pariwisata kesehatan ini adalah salah satu solusi yang cukup make sense juga ya, program yang bisa digalakkan pemerintah ke depannya, selain melalui kuliner dan juga vaksin with view ya, yang bagian dari pencegahan, maka perlu dilakukan juga penggalakan program atau tagline untuk medical tourism. Lupa. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Mengalami kebingungan saat memilih informasi yang tepat dari mesin pencari yang ada saat ini melatar belakangi 3 orang alumni UB untuk membuat mesin pencari yang diberi nama Shesha.id. Mesin pencari ini dikhususkan untuk pencarian informasi edukatif dari sumber terpercaya. Berikut penjelasan dari salah satu pengembang Shesha.id. Awal mulanya berawal dari masalah, jadi tidak semua informasi yang ditemukan di mesin pencari memiliki kualitas yang baik dan memuat informasi yang relevan untuk dijadikan rujukan. Disinilah peran Shesha ID sebagai alternatif mesin pencari yang sudah ada berupaya mengorganisir informasi dari berbagai sumber sehingga memiliki nilai edukatif. Cara kerjanya seperti mesin pencari pada umumnya, yaitu meng-crawling atau merayapi website dari merayapi dashboard, dan itu nanti diambil dari judulnya, deskripsinya, kontennya, isinya, terus kita simpan atau istilahnya itu kita indeks di mesin server kita. Kemudian dari server itu nanti pengguna yang menelusuri dari kata kunci tertentu nanti kita keluarkan dari indeks itu untuk ditampilkan ke pengguna. Jadi seperti itu, crawling dan indexing. Di Shesha ini ada produk turunan yang namanya OneClaim.
Jadi OneGlam ini merupakan layanan tolong sesa yang dalam bidang jasa hosting dan pengembangan infrastruktur teknologi di bidang galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Nah, kami terinspirasi membuka jasa OneGlam ini ketika kami dulu menjadi volunteer di FMRC atau Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi dan magang di Galeri Administrasi Kearsipan VIA. Nah, dari layanan turunan ini ada pendapatan ini digunakan sebagai penunjang operasional selama mesin pencari sesa ID belum bisa menghasilkan nilai komersil. Seperti itu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Karena itu kami akan merilis sesa culture. Jadi kalau di mesin mencari sekarang itu di Google itu namanya Google Doodle. Biasanya itu menginformasikan hari libur, peristiwa penting, memperingati kehidupan para seniman, pelopor, dan ilmuwan terkenal. Nah, bedanya di sesa culture ini menyajikan informasi seputar budaya Indonesia. Jadi kita akan mengorganisir informasi-informasi seputar budaya di Indonesia. Seperti itu. Bank Indonesia Jawa Timur meresmikan Rumah Kurasi sebagai wadah untuk melakukan kurasi atau penilaian terhadap produk UKM di wilayah Kediri, Blitar, dan sekitarnya yang akan dibantu untuk melakukan ekspor. Dulu saya sering dengar cerita Blitar, Kediri, itu adalah sarangnya UMKM. Saya bilang sarangnya UMKM, Bu Gubernur suka ketawa, sarangnya UMKM. Kenapa? Karena saya ini adalah banyak TKI juga. Dan saya sering dengar cerita bagaimana mereka mengirim produk-produk keluar lewat jalur tikus. Peyek, bumbu pecel dititipkan ke siapa, gitu kan. Sehingga muncul suatu ide, berarti kalau ada kiriman keluar, ada yang membutuhkan dong. Sehingga saya lihat memang yang membutuhkan itu adalah diaspora kita di luar negeri. Itulah sebabnya mungkin setahun yang lalu ya Pak Sofwan, kami lapor ke Bu Gubernur, tema Kediri Virtual Business Meeting kemarin yang diikuti oleh Blitar dan kemudian juga Madiun, itu adalah business matching dengan diaspora. Dalam perjalanan waktu, Ibu Gubernur, kami melihat memang tidak bisa langsung terpenuhi karena ada permasalahan dalam hal peningkatan kualitas dan standarisasi. Kami sampaikan juga laporan kami terakhir, itu industri di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur, kita menghadapi masalah yang namanya hollow in the middle. Kalau Bu Gubernur suka nyebut guyup nyekrup. Ini guyup nyekrupnya antara UMKM dengan korporasi itu masih jauh. Di tengah-tengahnya masih bolong. Itu tercermin juga Bu dari kredit perbankan kita. Untuk perbankan kalau mau ngasih kredit ke UMKM itu relatif lebih gampang daripada ngasih kredit kepada kelas menengah, industri kelas menengah. Jadi ini adalah permasalahan mendasar. Nah, bagaimana mengatasinya? Memang kita membutuhkan suatu infrastruktur untuk menjembatani agar UMKM itu istilahnya naik kelas. Naik kelas baik dari segi spesifikasi maupun volume. Sehingga muncullah ide rumah kurasi. Harus ada yang mengulurkan tangan untuk bisa mengkurasi mereka. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.